Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel ketinggalan konten yang sudah basi, tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Kali ini saya akan memperkenalkan alat bantu dalam menangani motor injeksi. Terus terang ya, kalau saya pribadi dalam menangani motor injeksi itu masih grogi, masih belum berani ya, karena motor injeksi itu penyakitnya banyak sekali, dan satu penyakit itu bisa beda penanganannya serta bisa beda penyebabnya. Contohnya begini, kalau ada motor berebet, kita ganti rotaknya sembuh. Kemudian besoknya lagi misalnya ada lagi motor berebet, kita ganti rotaknya nggak sembuh, ternyata setelah diganti businya jadi sembuh. Kemudian misalnya ada lagi motor berebet, kita ganti rotaknya nggak sembuh, kita ganti businya nggak sembuh, lalu kita ganti jok businya jadi sembuh. Kemudian misalnya ada lagi ya motor berebet, kita ganti rotak nggak sembuh, kita ganti jok busi nggak sembuh, kita ganti busi nggak sembuh, ternyata kabel O2 sensornya yang gandeng massa menyebabkan motor jadi berebet. Dan masih banyak lagi penyebab berebet di motor injeksi itu. Nah, dari situ saya akhirnya kemudian membeli alat-alat bantu dalam menangani motor injeksi ini ya. Langsung saja ya, kita perkenalkan alat bantunya beserta cara menggunakannya. Ini alat-alat bantunya berserakan. Dalam menangani motor injeksi itu, yang pertama-tama kita cek adalah akinya, kemudian pulpamnya, karena alat kedua komponen itu hukumnya wajib. Kalau untuk motor injeksi harus pertama kali dicek itu. Nah, untuk mengecek aki saya punya alat ini namanya avometer. Semua bengkel sepertinya punya ini avometer. Ini nggak perlu dijelaskan karena semua mekanik sudah hafal cara menggunakannya ya. Ataupun kita bisa memakai yang analog yang ini juga sama, tester analog tapi ya ini analog. Atau kita bisa memakai ini voltase kecil ini, ataupun kita bisa memakai ini ya, ini malah sekalian bisa untuk melihat pengisian. Ini bisa untuk melihat pengisian, seberapa pengisian motor itu normal atau tidak, dan voltasenya kita lihat di sini di atas ini. Nah, untuk mengecek aki yang normal atau tidak, saya punya juga alat seperti ini ya. Ini biasanya kalau kita mendapatkan aki itu yang 12 volt tapi tidak kuat untuk di starter, saya melihatnya dengan alat ini. Alat ini tidak bisa ditipu. Kalau alat ini yang voltase ini yang di AVO ini biasanya misalnya angkanya 12, sekian, tapi untuk di starter motor nggak ngangkat itu kita bisa ketipu. Tapi kalau alat ini tidak bisa ketipu kita. Kalau memangnya nggak kuat ya kelihatan nggak kuatnya. Lalu kalau misalnya akinya sudah ngedrop, ada juga alat untuk ngecas aki ya. Ini alatnya untuk ngecas aki. Sudah ya, sudah. Lalu langkah berikutnya adalah cek full pump. Alat untuk ngecek full pump adalah ini ya, pressure namanya.
Cara kerjanya pressure untuk motor Honda, tekanan full pump yang normal adalah 40. Ini ke sini 40 yang normal ya. Lalu kalau batas toleransinya bisa ke 50 nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya ke 60 mana ya, nggak ada petunjuk yang kecil ya. Misalnya nilainya di 60 apa 70 atau 80 ini berarti pumpnya itu tekanannya terlalu tinggi. Bisa jadi dari pumpnya itu sendiri, ataupun bisa jadi ketika dulu waktu di servis itu dulunya regulator itu ditutup ya, ataupun disumbat untuk mengatasi yang rotor yang lemah, biar nilai rotor itu bisa ke 40. Tapi setelah rotor diganti baru, kalau regulator itu sumbatannya tidak dibuang, maka nilainya akan semakin tinggi, bisa ke 60, 70, 80. Itu mengakibatkan motornya melepuh ya. Nah, kalau yang untuk yang rendah di bawah 40 itu toleransinya 30, bisalah untuk. Tapi kalau sudah di bawah 30, kita wajib mengganti rotak ataupun yang itu tadi diganjal regulatornya. Nah, kemudian untuk mengecek namanya pempes ataupun filter minyak, misal ini caranya begini ya. Misalnya kita hidupkan motor langsam, terus di jarum penunjuk ini ke angka 40. Kita perhatikan kalau jarum ke dalam keadaan langsam ya, kita perhatikan kalau jarum itu harusnya yang normal itu jarumnya itu anteng ya, nggak bergerak. Tapi kalau misalnya dalam keadaan stasioner itu jarumnya begini-begini, bergerak begini-begini, itu menandakan pempesnya ataupun filter minyaknya itu mulai kotor. Makanya di jarum bergerak gini, filter. Lalu makanya kalau kita mau mengganti yang namanya pempes itu kita lihat dengan pressure ini ya. Kadang ada loh yang sudah warnanya coklat si pempes itu, tapi kalau dilihat dari pressure ini masih anteng ininya, itu nggak perlu diganti ya. Kan rata-rata kalau mekanik itu kalau ganti rotak pasti ganti pempes, kalau ganti rotak pasti ganti pempes. Belum tentu ya. Kita lihat dengan pressure ini, kalau jarumnya itu bergerak ya perlu diganti. Kalaupun anteng itu nggak perlu diganti walaupun warnanya sudah coklat. Lalu kemudian kalaupun kita masih ragu dalam menentukan apakah itu rotaknya yang bermasalah, umpamanya masih ragu ya, kita punya alat yang satu ini lagi, ini namanya infus minyak nih. Ini buatan sendiri, dibuat dari asok motor GL Pro yang ada tutupnya ini ya. Terus lalu kita modifikasi dengan ini pressure, kemudian kita beri keran di sininya. Ini untuk jalur menuju ke selang injektor. Terus cara menggunakannya ya, misalnya kita kedapatan ragu untuk mengganti rotak, misalnya motor itu berebut, kita ragu untuk mengganti rotak, kita pakai alat ini. Caranya kita isi ini BBM secukupnya, kemudian kita pompa ininya sampai tekanannya ini menunjukkan ke 40 seperti normalnya motor standar. Kemudian ini kita colokkan ke selang injektor dan motor kita hidupkan. Lalu kita gas motornya ya. Kalau motor itu jadi normal,
artinya berbetnya hilang, itu dapat dipastikan bahwa rotoknya sudah tidak ganti. Alat ini juga sangat membantu ya. Kemudian kita beralih ke alat ini. Ini alat kalibrasi injektor namanya. Ini alat untuk melihat berapa tingginya semprotan injektor yang keluar dalam hitungan 60 detik. Ini ya. Oh ya, setiap injektor motor itu beda cc-nya ya. Jadi kalau kita misalnya ragu untuk mengganti injektor, itu kita lihat dari sini dulu. Kita injektornya kita letakkan di sini, kemudian kita pakai alat yang ini ya, terus kita tekan yang ini, kemudian injektor akan nyemprot lewat sini, terus dalam 60 detik itu minyaknya akan mengalir dari sini ke atas seberapa tingginya. Nah, untuk batasan-batasan tingginya itu setiap injektor motor itu berbeda ya. Misalnya Vario yang di 50 cc umpamanya ini, ataupun yang ke berapa, itu tergantung motornya. Nah, kalau di bawah ya angka yang tertera dilihat di buku panduan itu berarti injektornya memang mampet ya. Ini alatnya untuk mengecek kalibrasi injektor namanya. Enak punya alat ini ya. Kita bisa menentukan bahwa injektornya itu minta ganti ataupun tidak. Lalu kemudian kita menuju alat yang ini. Nah, alat ini namanya ultrasonic. Alat ini untuk membersihkan injektor yang mampet ya. Nih, kita isi air dengan sabun atau sunlight, kemudian injektor kita masukkan di sini, kemudian kita kasih setrum. Dan nanti kalau misalnya injektornya itu kotor, akan keluar kotorannya di dalam sini ya. Waktunya tidak lama-lama, cukup 5 ataupun 10 menit ini. Kemudian kita bergeser ke alat ini. Alat ini adalah untuk ngecek yang namanya relay. Relay kaki 5 ataupun relay kaki 4, kita ngeceknya di sini. Soalnya relay itu kadang errornya itu ini ya, sensitif sekali. Bisa kadang dicek kita lihat ini, kadang error, kadang enggak. Maksudnya begini, kalau cara ngecek error atau tidaknya ya, kita tancapkan relay di sini, lalu kita lihat lampu ini. Biasanya lampu ini hidupnya itu merah. Nah, kalau pas ngedip lip itu hidupnya berubah hijau, berarti dipastikan injektor relaynya itu error. Kemudian kita bergeser ke alat ini. Alat ini adalah alat untuk ngetes sensor CKP. Alat buatan sendiri nih ya, rakitan sendiri. Nah, kita lihat di lampu LED-nya ini. Ini ada 4 lampu LED nih, 1, 2, 3, 4. Lampu LED ini kalau yang normal itu harus hidupnya itu sama ya, maksudnya pijarannya itu sama, rata, terus enggak pokoknya rata lah. Kalau di antara keempat ini ada yang redup salah satu, berarti sensor CKP itu dipastikan error ya. Ini. Kemudian kita pindah ke alat yang ini. Ini adalah alat namanya scanner manual. Alat ini untuk mengecek segala-galanya ini ya. Alat ini
multifungsi, bisa untuk mengecek melihat TPS, bisa untuk ngereset, untuk melihat injektor, untuk melihat voltase aki, untuk melihat melihat massa, untuk melihat semuanya ya. Alat ini untuk ngecek misalnya yang paling penting adalah untuk melihat jalur-jalur kabel ada yang putus atau tidak. Ini kalau setelah tidak punya alat ini agak susah juga untuk mencari jalur yang putus ya. Biasanya kabel-kabel di motor injeksi itu kan sering banyak yang putus. Kita pakai alat ini, ada soketnya yang berisi banyak. Mana ya, bentar dulu saya carikan soketnya yang isinya banyak ini kita tancapkan di sini. Kemudian yang terakhir adalah ini scanner ya. Ini scanner ini ya, kita memang harus membutuhkan scanner. Masalahnya begini ya, kalau pakai alat-alat yang sudah dijelaskan tadi itu oke lah, bisa lah diterima ya. Cuma kalau untuk melihat apa tuh namanya, altitude ataupun O2 sensor berapa, bergerak ataupun tidak, ataupun AFR-nya, kita harus melihat dengan alat ini. Kalau tidak dengan alat ini tidak bisa. Misalnya AFR itu ya, dan full trim itu, setiap motor hidup itu harus bergerak. Jangan biarkan AFR itu tidak bergerak ya. Juga O2 sensor itu kalau tidak mempunyai alat ini agak sulit untuk melihat berapa pergerakannya. Padahal yang normal itu O2 sensor itu di antara 0,1 sampai 0,9. Kalau dia pakai alat ini kita kesulitan untuk melihatnya ya. Dan alat ini untuk melihat grafik injektor, grafik semuanya itu bisa kelihatan di sini ya. TPS. Cukup sekian dulu dalam memperkenalkan alat-alat bantu motor injeksi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuat konten-konten yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.